Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya semua, pada sehat kan? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat ya. Pada pertemuan kali ini saya mau, menyampaikan, materi cara merakit komputer yang baik dan benar. Sebelum itu saya mau, absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, selamat ada, oke. Yang kedua, Farhan ada, oke. Yang ketiga itu ada Ridwan. Ridwan, halo. Oh, Ridwan sakit ya, Mas? Oh, kalau boleh tahu, sejak kapan ya dia sakit ya? Oh, dari kemarin. Ada surat keterangan sakit dari dokter nggak? Ada ya? Oke. Oh iya, buat teman-teman, misal badannya yang kurang sehat itu, bisa ya nggak ikut, eee, pertemuan dari saya, asalkan atau minimal ada surat keterangan sakit dari dokter, seperti itu. Kalau tidak ada, itu saya anggap nggak masuk atau alfa ya. Oke, kita lanjut absensi, Farel. Oke, ada. Yang berikutnya, ini ada Kukuh, ada. Oke, siap. Berikutnya, Arfianto. Oke, berarti semua ada kecuali Ridwan ya? Oh ya. Oke, kita lanjut, ke materi. Masuk ke materi ya, cara merakit komputer yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada persiapan. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan yang baik dan memudahkan dalam perakitan komputer serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal yang terkait dalam persiapan meliputi penentuan konfigurasi komputer, persiapan komponen dan perlengkapan, dan pengamanan. Ketiga, hal yang terkait dalam persiapan ini sangat berpengaruh dalam, bagaimana cara kita merakit sebuah komputer. Mengapa demikian? Nah, agar lebih jelasnya kita lanjut. Ini ya, penentuan konfigurasi komputer ini. Konfigurasi komputer berkait dengan penentuan jenis komponen dan fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah komputer sesuai keinginan kita. Penentuan komponen yang dimulai dari jenis prosesor, motherboard, lalu komponen lainnya, faktor kesesuaian atau kompatibilitas dan komponen terhadap dari komponen terhadap motherboard harus diperhatikan karena setiap jenis motherboard mendukung jenis prosesor, modul memori, port, dan I/O bus yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang persiapan komponen dan perlengkapan itu sangat penting ya. Perlengkapan itu sangat penting sekali. Apabila tidak ada, misal nih, kita ngerakit motor, ternyata itu kurang satu baut. Nah, itu ternyata bagian tertentunya itu jadi rada kendor gitu ya, jadi nggak enak dipakai. Nah, seperti itu. Perlengkapan itu sangat penting dalam proses perakitan komputer agar jadinya maksimal, seperti itu. Nah, lanjut, komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan dipersiapkan untuk perakitan dulu untuk memudahkan perakitan. Perlengkapan yang disiapkan terdiri dari yang pertama itu ada komponen komputer, yaitu wajib sekali ya, komponen komputer itu wajib dalam cara merakit komputer itu. Komponen komputer sangat wajib ada. Kelengkapan komponen seperti kabel, skrup, jumper, baut, dan sebagainya. Yang berikutnya buku manual dan referensi dari komponen. Nah, tujuan buku manual ini untuk melihat step by step cara merakit sebuah komputer. Alat bantu berupa obeng pipih dan Philips. Ini software sistem operasi, device driver, dan program aplikasi.
Buku manual. Nah, ini buku manual ini ya. Buku manual ini. Buku manual diperlukan sebagai rujukan untuk mengetahui diagram posisi dari elemen koneksi, konektor, port, dan slot, dan elemen konfigurasi jumper dan switch, beserta para setting jumper dan switch yang sesuai untuk komputer yang dirakit. Jadi buku manual selain digunakan untuk mengetahui step by step cara merakit komputer, juga diperlukan sebagai rujukan untuk mengetahui diagram posisi dari elemen, koneksi, dan konfigurasi. Jangan terbalik ya, elemen koneksi itu terdiri dari konektor, port, dan slot. Sedangkan elemen konfigurasi itu terdiri dari jumper dan switch. Elemen koneksi itu terdiri jumper dan switch, sedangkan konfigurasi malah sebaliknya, konektor, port, dan slot. Bukan ya, yang benar itu koneksi terdiri dari konektor, port, dan slot, sedangkan elemen konfigurasi itu jumper dan switch. Nah, beserta cara setting jumper dan switch yang sesuai untuk komputer yang dirakit. Disket atau CD. Software diperlukan untuk menginstal sistem operasi, device driver dari piranti, dan program aplikasi pada komputer yang selesai dirakit. Seperti itu. Nah, pengamanan ini juga sangatlah penting dalam merakit sebuah komputer. Kenapa pengamanan ini sangat penting? Saya coba jelaskan ya. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, jatuh panas berlebihan, atau tumpahan cairan. Nah, misal teman-teman merakit sebuah komputer itu dianjurkan jangan sambil minum atau menaruh benda-benda cair di dekat sekitaran komputer ya. Itu takutnya itu nanti bisa timbul percikan api, jadinya konsleting listrik gitu. Ya, setiap orang kan juga nggak ingin kan niatnya ngerakit komputer malah jadi sesuatu hal yang nggak diinginkan seperti itu. Sebaiknya alangkah baiknya apabila sedang merakit komputer itu jika membawa air minum atau benda cair lainnya itu rada dijauhkan dari komputer tersebut. Pencegahan kerusakan karena listrik statis. Nah, ini pencegahan kerusakan karena listrik statis ya. Dengan cara apa aja? Nah, ini menggunakan gelang anti statis atau menyentuh permukaan logam pada casing sebelum memegang komponen untuk membuang muatan statis. Nah, fungsinya menggunakan gelang anti statis itu bertujuan untuk membuang muatan statis seperti itu. Nah, yang berikutnya itu tidak menyentuh langsung komponen elektronik, konektor, atau jalur rangkaian, tetapi memegang pada badan logam atau plastik yang terdapat pada komponen. Nah, yang kedua ini berarti menyentuhnya itu misal ada sebuah kabel. Nah, itu pastikan ketutup kayak kayak plastik gitu ya. Nah, sebaiknya itu yang disentuh plastiknya ini, bukan kabelnya ini ya. Takutnya misal tangan teman-teman basah nanti kesetrum kayak gitu. Oke, kita lanjut. Perakitan. Nah, ini ada beberapa tahap proses pada perakitan komputer. Terdiri dari ini. Pertama, penyiapan motherboard. Yang kedua, memasang prosesor. Ketiga, memasang heatsink. Keempat, memasang modul memori. Kelima, memasang motherboard pada casing. Keenam, memasang power supply. Yang ketujuh itu memasang kabel motherboard dan casing. Yang kedelapan, memasang drive. 9, memasang card adapter. Yang terakhir, penyelesaian akhir. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, yang pertama tadi penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed.
speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Jadi teman-teman itu jangan salah ya saat mengatur jumper tegangan. Takutnya nanti prosesornya menjadi rusak seperti itu. Nah, contohnya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti ini cara atur setting jumper seperti ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda. Yang pertama itu jenis soket seperti ini. Tentukan posisi yang pertama itu tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Berikutnya tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Yang berikutnya masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Berikutnya turunkan kembali tuas pengunci. Nah, step by stepnya ini kayak gini ya, sesuai gambar ini kayak gini. Oke, lanjut. Yang jenis slot, pasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan kart prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Contohnya seperti ini ya. Kayak gini dimasukkan di sini. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya itu memasang heatsink. Fungsi heatsink sendiri adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Contohnya seperti ini. Pada gambar seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori, yakni SIMM, DIMM, dan RIMM, dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Yang pertama itu jenis SIMM ya. Caranya yang pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Cara yang kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Cara yang ketiga, dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Contohnya seperti ini. Nah, ini sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Lalu masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Nah, terus dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci itu otomatis ya mengunci modul. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya, contoh pemasangan jenis SIMM seperti ini ya. Oke, yang berikutnya itu jenis DIMM dan RIMM. Cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara, sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya, DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Caranya yang pertama, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Yang cara kedua, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot. Lalu masukkan modul ke slot. Berikutnya,
Kait pengunci secara otomatis seperti tadi ya. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Seperti itu. Apabila pemasangannya kurang tepat itu kait pengunci tidak akan otomatis mengunci. Tetapi apabila modul sudah tepat terpasang, itu kait pengunci akan otomatis mengunci modul pada slot. Seperti itu. Contohnya seperti ini, step by stepnya. Bisa dilihat teman-teman. Kayak gini ya. Nah, yang pertama itu rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Kayak gini. Yang kedua itu sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Ini ya. Yang ketiga itu kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Nah, ini kait pengunci otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang ya. Apabila belum tepat terpasang ya seperti tadi, harus dibenerin dulu sampai tepat pasangnya. Oke, kita lanjut. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan atau stand off. Cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Nah, yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Nah, ini tadi lubang untuk dudukan logam itu namanya metal spacer seperti ini. Ini metal spacer dan ditandai dengan cincin pada tepi lubang ya. Nah, seperti itu. Yang cara ketiga itu tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Yang cara keempat, pasang bingkai part I/O atau I/O shield pada motherboard jika ada. Yang berikutnya cara kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini, bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat ya seperti ini cara memasang motherboard pada casing. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau semuanya sudah paham? Ya, Mas Farel gimana? Oh, oke. Oh ya ya. Tadi ya cara penanganan listrik statis tadi ya. Cara penanganannya itu sebagai bentar Mas, saya carikan dulu di slot ke-6. Nah, ini slot ke-5, maaf. Ini ya pencegahan kerusakan karena listrik statis tadi ya Mas Farel ya. Nah, ini caranya cukup mudah. Kita itu dianjurkan menggunakan gelang anti statis. Tujuannya apa? Untuk membuang muatan statis seperti itu Mas Farel. Yang kedua itu dilarang menyentuh langsung komponen elektronik. Takutnya misal tangan teman-teman basah tadi ya, takutnya itu kesetrum atau jadi percikan api terus nimbulnya konsleting listrik gitu ya. Nah, gitu. Udah paham belum Mas Farel? Oke. Mungkin lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Arfianto, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus. Ini ya perakitan ini ya, proses perakitan komputer apabila disusunnya tidak sesuai
dalam modul. Kalau menurut saya itu, gimana ya, menurut saya, perakitan gini, kan ini, ada modul nih. Nah, modul kan diciptakan, buat ngasih cara-cara atau step by step cara ngerakit komputer. Nah, apabila, eee, tidak sesuai atau tidak sesuai urutan itu, gimana ya saya menjelaskannya, soalnya saya juga belum, mencoba sih. Saya kalau ngerakit komputer itu pasti sesuai modul, step by step. Kalau menurut saya, kalau tidak urut mungkin, yang pertama itu komputer tidak bisa nyala, yang kemungkinan kedua itu komputer bisa nyala tapi, dalam jangka yang tidak cukup lama itu, mungkin bisa error, kayak gitu. Kalau menurut saya itu ya, menurut pendapat saya. Soalnya saya juga belum pernah, merakit komputer itu, apa namanya, tidak sesuai urutan di buku modul, seperti itu, Mas Alfianto. Itu menurut saya. Mungkin ada ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini ya, ini tadi ya. Nah, ini cara memasang motherboard pada casing seperti ini. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut. Yang selanjutnya itu memasang power supply. Apa sih power supply? Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama itu, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skrup pengunci. Misal 4 buah skrup, tapi yang dipasang cuma 2 itu gimana sih? Ya itu hasilnya itu nanti nggak maksimal gitu. Misal, kita, masang baut di roda itulah. Kita, misal kita juga perlu 4, tapi kita juga, pasangnya cuma 2. Nah, itu nanti kan otomatis roda semakin lama berputar, pastikan skrupnya juga semakin kendor. Nah, itu nanti, beda gitu, apa namanya, yang dipasang skrup 2 sama skrup 4 itu nanti berbeda. Lebih tahan lama yang skrup 4 gitu. Jadi hasilnya lebih maksimal dibandingkan, pemasangan 2 skrup saja. Yang berikutnya itu hubungan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan 2 konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Nah, seperti ini contohnya, contoh gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Memasang kabel motherboard dan casing. Oke. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O atau input output pada motherboard dan panel dengan casing. Cara pertama itu, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Ya, cara kedua, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Berikutnya, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan
jenis non slot. Buka skrup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Cara yang kelima, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang, lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Gitu. Cara berikutnya, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat, seperti itu ya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini, contoh gambarnya. Ini. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang cara merakit komputer. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah paham semua. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Gimana? Ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, ini yang ke-9 ini memasang kart adapter. Kart adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum kart adapter lainnya. Nah, jadi itu video card itu cara pemasangannya itu sebelum dipasang dan diinstal sebelum kart adapter lainnya. Berarti video card itu dipasang lebih dulu ya daripada kart adapter lainnya, seperti itu. Cara memasang adapter, yang pertama, pegang kart adapter pada tepi. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan kart hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboardnya. Yang pertama itu kayak gini. Pegang kart adapter pada tepian. Seperti ini ya. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Ya, perlu diingat ya, hindari menyentuh komponen rangkaian pada elektronik ini. Takutnya apa? Takutnya seperti tadi bisa menimbulkan kesetrum atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, seperti itu. Yang kedua itu pasang skrup penahan kart ke casing. Nah, seperti ini. Ini proses pemasangan skrup penahan kart ke casing seperti ini ya. Yang ketiga itu hubungkan kembali kabel internal pada kart bila ada. Nah, seperti ini ya. Bila ada kabel internal pada kart, hubungkan kembali. Seperti itu. Biar hasilnya itu maksimal, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini penyelesaian akhir. Nah, sebelum saya lanjut ke penyelesaian akhir, mungkin teman-teman tanya dong, misal apa nih? Pak, misal kabel internal pada kart nggak dihubungkan kembali, gimana gitu. Gini ya, misal ada nih kabel internal pada kart, ada ya, contohnya ada, tapi tidak dihubungkan kembali. Nah, efeknya gimana? Nah, itu fatal banget. Misal apa ya, kabel internal pada kart itu nggak dihubungkan kembali, tapi CPU itu udah jadi utuh CPU gitu, tapi kabel internal pada kart tadi belum dihubungkan kembali. Nah, efeknya itu sangat fatal. Nggak bisa nyala, CPU-nya itu nggak bisa nyala, jadi harus bongkar lagi, harus menghubungkan kembali ya kabel internal pada kartnya tadi gitu. Oke, kita lanjut di penyelesaian akhir. Nah, pasang penutup casing dengan menggeser. Nah, ini apabila tadi ini ya, kabel internal pada kart ini belum dihubungkan kembali, tetapi sudah memasang penutup casing, itu hasilnya itu CPU nggak bisa nyala, jadi harus bongkar lagi kayak gitu ya.
Nah, ini yang berikutnya penyelesaian akhir. Yang pertama itu pasang penutup casing dengan menggeser. Yang kedua, sambungan kabel dari satu daya ke soket dinding. Yang ketiga, pasang konektor monitor ke port video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada ya. Jadi bila ada modem itu harus memasang konektor kabel telepon ke port modem, seperti itu teman-teman. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial, tergantung jenis mouse. Jadi enggak semua kabel keyboard dan konektor mouse itu sama, itu enggak. Ternyata itu jenis mouse itu berbeda-beda ya, tergantung jenisnya, seperti itu. Yang keenam, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Nah, ini ya teman-teman, misal nih speaker tetapi tidak ada portnya, tidak ada port yang sesuai untuk speaker, adanya itu joystick sama mikrofon. Nah, jangan dipaksain ya teman-teman, nanti apabila dipaksain nanti malah rusak speakernya itu, nanti malah rusak karena portnya itu enggak sesuai sama port si speakernya itu, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh-contoh ya, ini portnya ya. Misal nih, mikrofon masuk ke port sini, speaker ke sini, tetapi teman-teman itu kebalikannya, mikrofon di sebelah yang harusnya di speaker di harusnya speaker portnya masuk ke lubangnya si mikrofon. Nah, ini nanti kedua item ini misal ketuker ke lubang portnya ini, nanti ini nggak bisa nyala teman-teman. Jadi masukin ke lubang portnya itu harus sesuai ya, harus sesuai sama misal mikrofon juga mikrofon, speaker juga speaker, keyboard juga keyboard, mouse juga mouse, printer juga printer, monitor juga monitor, gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah jelas? Mas Ansor mungkin mau bertanya, atau sudah jelas Mas Ansor atau Mas Kukuh? Dari tadi di macam Mas Kukuh tidur ya? Oh enggak, oh ya kirain bercanda loh Mas Kukuh ya, jangan benci sama saya ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti untuk tugasnya saya share ke grup ya, saya share ke grup. Nanti diskusi kelompok, kan ini ada 10 mahasiswa ya, 10 pelajar, maaf, 10 pelajar, 10 siswa maksudnya, 10 siswa. Nanti bikin kelompok 2-2 ya, jadi ada 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti masing-masing kelompok ini, bentar. Nah, ini masing-masing kelompok itu merangkum ini yang tadi saya sampaikan. Masing-masing kelompok 2 tahapan proses ini nanti disimpulkan. Misal kelompok 1 ini 1 dan 2, kelompok 2 3 dan 4, kelompok 3 5 dan 6, 4 7 dan 8, 5 9 dan 10 ya. Oke, nanti selanjutnya saya share di grup. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.